Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Taufik. Saya di SMK Marhas menjabat sebagai Ketua BKK. Nah, ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, saya akan jelaskan bio ringkas saya. Nah, saya lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1987. Nah, saat ini saya tinggal di Kompleks Soreang Residen. Kemudian pendidikan terakhir saya ini di Pasca Sarjana Pendidikan IPS di STKIP Pasundan Cimahi. Kemudian organisasi yang sedang saya geluti saat ini yaitu sebagai Ketua Bidang Perencanaan di MGMP Sejarah Kabupaten Bandung. Menjabat juga sebagai Sekretaris di Forum BKK Kabupaten Bandung. Nah, yang selanjutnya pengalaman kerja. Saya pernah bekerja di Madrasah Aliyah Islahul Aqidah dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Saya mulai kerja di Marhas itu pada tahun 2011 hingga saat ini. Nah, demikianlah bio ringkas dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengarahan minat dan bakat siswa. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus ketahui apa itu BKK. Nah, adik-adik sudah ada yang tahu apa itu BKK? Nah, BKK itu adalah sebuah singkatan dari Bursa Kerja Khusus. Apa itu Bursa Kerja Khusus? Nah, Bursa Kerja Khusus ini didirikan di sekolah menengah kejuruan khususnya dengan fungsi sebagai penghubung antara dunia industri dan dunia usaha dengan calon lulusan dari SMK. Nah, BKK ini juga merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu definisi singkat dari BKK. Kemudian, apa fungsi dan tujuan dari didirikan BKK? Yang pertama, tadi jelas sebagai penghubung antara dunia industri dan dunia usaha dengan lulusan-lulusan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai layanan memberikan informasi mengenai baik itu lowongan pekerjaan, lowongan magang, PKL dan sebagainya. Nah, selanjutnya BKK juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi tamatan atau lulusan atau calon alumni agar siap untuk menghadapi dunia kerja. Nah, yang terakhir adalah BKK juga menanamkan jiwa wirausaha kepada calon lulusan supaya kalau tidak bisa bekerja, ya membuka usaha sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, fenomena yang terjadi saat ini adalah sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, dibarengi dengan data. Yang pertama adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian data selanjutnya, pada tahun 2018, itu Jawa Barat menjadi peringkat kedua dari pengangguran yang paling tinggi, yaitu sebanyak 8,17% penganggurannya. Nah, yang selanjutnya adalah penyumbang pengangguran terbanyak adalah dari lulusan SMK. Kenapa demikian? Nah, kita akan bahas mengapa demikian. Nah, kita analisis masalah tersebut dengan analisis SWOT ya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari lulusan SMK. Yang pertama, yang jelas pasti SMK itu mempunyai skill khusus, ada jurusan-jurusan khusus gitu ya. Kalau ada di sini RPL maka akan jago dalam pemrograman. Kemudian kalau pemesinan akan jago membubut atau membuat benda kerja. Kemudian selanjutnya adalah SMK juga menerapkan sistem PKL atau praktek kerja lapangan. Kemudian yang selanjutnya SMK juga bisa melanjutkan. Selanjutnya lulusan SMK itu dibekali oleh kemampuan wirausaha. Dan yang terakhir, kekuatan dari lulusan SMK adalah lulusan SMK pasti memiliki komitmen untuk bekerja. Nah, adik-adik datang ke SMK Marhas itu pasti tujuannya ingin mudah bekerja. Nah, itu berarti adik-adik sudah memiliki komitmen untuk kerja gitu, untuk langsung bekerja. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari lulusan SMK ini adalah yang pertama, lapangan kerja tidak sesuai dengan keahlian. Nah, lapangan kerja banyak, tapi
ternyata yang sesuai dengan keahlian di SMK itu sangat sedikit misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lapangan tidak layak, ya. Lapangan kerjanya tidak layak, atau misalnya gajinya yang tidak setara dengan beban kerjanya dan sebagainya. Kemudian minimnya minat untuk melanjutkan. Nah, kadang kalau berpikir SMK pasti berpikirnya ingin langsung kerja, padahal SMK juga bisa melanjutkan atau kuliah lagi untuk menambah ilmunya, menambah wawasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah minimnya minat lulusan dalam berwirausaha. Nah, selanjutnya ada peluang dari lulusan SMK. Yang pertama adalah peluang mungkin ada di lingkungan sekitar, di daerah sekitar. Nah, ada yang menjanjikan yang lebih besar lagi, yaitu di luar kota. Contoh misalnya kita bekerja ke Bekasi, ke Tangerang, atau ke Jakarta. Nah, kemudian ada peluang lagi yang lebih besar, yaitu lulusan SMK juga bisa bekerja langsung ke luar negeri. Nah, kemudian yang bisa berwirausaha, yang selanjutnya adalah bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah. Nah, kemudian ada ancaman dari lulusan SMK. Nah, ancaman yang paling besar yaitu yang pertama, yaitu adanya rasa malas, minder, gengsi. Nah, itu rata-rata terjadi ketika lulus SMK, itu ada rasa malas untuk mencari pekerjaan. Kemudian minder karena hanya membawa lulusan SMK gitu. Kemudian gengsi, masa kerja di bukan bidangnya, umpamanya jurusan RPL tiba-tiba menjadi pramuniaga dan sebagainya. Itu ada rasa gengsi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah yang tadi sulitnya pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Kerja di lingkungan mempunyai ancaman yaitu gaji yang relatif kecil. Nah, kemudian bisa kerja keluar kota atau luar negeri, tapi resikonya akan jauh dari orang tua. Kemudian minat melanjutkan dari lulusan SMK ini sangat minim karena tadi orientasinya sudah ingin langsung bekerja. Kemudian untuk berwirausaha biasanya pasti terganjal dengan modal. Nah, itu ancaman-ancaman. Nah, kita lanjut ke solusi dan saran. Saran yang pertama yaitu kalian harus lakukan adalah memaksimalkan ketika kalian praktek produktif. Jadi maksimalkan, pelajari dengan sungguh-sungguh, totalitas sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah nanti di SMK itu ada sebuah kesempatan untuk bekerja, yaitu kesempatan untuk PKL. Nah, ketika kalian PKL, pelajari di tempat PKL itu pola pekerjaannya seperti apa, kemudian cari info-info. Nah, kalau ingin bekerja di tempat PKL itu nanti setelah lulus itu harus menghubungi siapa dan harus bagaimana caranya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa melanjutkan kuliah atau juga berwirausaha. Nah, kemudian masalah yang paling besar tadi adalah malas, minder, dan juga gengsi. Nah, hindari perilaku malas untuk mencari pekerjaan, minder, ya. Jadi ketika kalian lulus dari SMK, apa yang kalian punya jangan sedikit-sedikit gitu ya, jangan seperti itu, tapi harus percaya diri, ada rasa percaya diri. Ditanya bisa AutoCAD? Bisa, jangan bisa sedikit-sedikit. Nah, itu hilangkan rasa minder karena perusahaan tidak akan menerima orang yang memiliki rasa minder gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gengsi. Nah, ketika lulus SMK memang sebaiknya itu sesuai dengan penjurusan. Namun ketika faktanya terjadi di lapangan, pekerjaan yang tadi jumlah pekerjaan yang sesuai dengan jurusan itu sangat sedikit, sedangkan ada lowongan-lowongan yang lain tapi tidak sesuai. Nah, tidak apa-apa, ikuti saja dulu sebagai batu loncatan ya. Jadi hindari malas, minder, juga gengsi dalam mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya di BKK SMK Marhas kami mendorong untuk jangan takut untuk keluar negeri. Kenapa demikian? Karena peluang di luar negeri itu sangat besar sekali ya, dengan gaji yang lumayan besar, lebih dari UMR, UMK
yang ada atau standar di Indonesia. Salah satunya yang sudah ada kerjasama dengan SMK Marhas, yang pertama adalah di Malaysia. Kita sudah bekerja sama dengan PT Sudinar Arta. PT Sudinar Arta itu sebagai penyalur tenaga kerja ke Malaysia. Nah, tenang, di Malaysia di sini bukan jadi pembantu, tapi bekerja di industri ya. Kemudian selanjutnya ada di Jepang. Nah, kita sudah bekerja sama dengan penyalur ke Jepang. Salah satunya adalah LPK Putra Maju. Selanjutnya adalah ke Jerman. Nah, ke Jerman ini kita punya peluang kalian bisa bekerja sambil kuliah. Nah, nanti pulang ke Indonesia selain membawa uang, kalian juga akan membawa sebuah ijazah setara dengan D3. Nah, untuk ke Jerman kita sudah bekerja sama dengan Bright Education. Nah, jadi ada beberapa negara yang kalian bisa pilih nanti setelah lulus dari SMK, dan peluang kerja di sana lebih luas gitu daripada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada penelusuran lulusan dari SMK Marhas. Nah, ini beberapa contoh alumni-alumni SMK Marhas yang tertelusur sudah bekerja di luar negeri. Yang paling banyak itu adalah di Jepang. Selanjutnya adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKK SMK Marhas. Ya, salah satunya adalah kegiatan bursa kerja atau job fair. Kemudian ada tes rekrutmen langsung di SMK Marhas. Kemudian ada MOU kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Kemudian ada seminar-seminar yang berkaitan dengan siap kerja untuk alumni SMK Marhas. Nah, itu mungkin pemaparan supaya kalian lebih membuka wawasan bahwa masuk SMK itu harus siap kerja, harus siap melanjutkan, harus siap untuk berwirausaha. Nah, silakan kalian pilih dari bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Nah, sekarang saya meminta kalian untuk klik link berikut. Nah, nanti ada format isian. Nah, di antaranya adalah kira-kira kalian setelah lulus dari SMK Marhas ingin bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Nah, kita adakan nanti bimbingan supaya kalian lebih terarah. Dan cukup sekian pemaparan dari BKK SMK Marhas. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ikuti kami di @BKK SMK Marhas di Instagram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.